kami bergerak di bidang jual beli, maintenance itu berarti semua perbaikan, baik itu di laptop, CCTV, printer, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mendidik anak-anak bangsa, yaitu nanti yang sering disebut dengan penerimaan PKL. Itu tujuan kita yang utama. Nah, di sini kami dari pihak Koboe ingin menawarkan program PKL satu pintu. Kenapa ada PKL satu pintu? Tujuannya adalah yang pertama, mempermudah sekolah-sekolah se-Kabupaten Boyolali, khususnya yang TKJ ataupun yang bergerak di bidang komputer, untuk menemukan siswanya tempat PKL lebih mudah. Jadi tidak usah istilahnya berkunjung ke toko mana, wah ini udah ada belum. Nah, dengan adanya PKL satu pintu ini nanti untuk mempermudah Bapak Ibu guru semua untuk anak-anaknya itu mencari PKL agar lebih mudah. Ya. Untuk daftar nama toko dan kuota PKL di proposal situ sudah ada semua, nanti Bapak Ibu bisa panjenengan lihat. Nah, selanjutnya tentang PKL satu pintu ini, di samping tadi mempermudah anak-anak untuk mencari tempat PKL, itu juga akan mempermudah baik dari Bapak Ibu guru maupun dari Komputeran Boyolali memberikan istilahnya pemecahan masalah yang terjadi pada baik itu anak-anak PKL maupun tempat yang digunakan untuk PKL. Nah, di sini permasalahan itu tidak hanya dari siswa, ada juga permasalahan juga dari toko tempat PKL. Pernah ngalami nggih panjenengan sedaya nggih? Seperti itu. Nah, di sini dengan adanya PKL satu pintu itu, jadi nanti Bapak Ibu guru bisa langsung konfirmasi di tempat sekretariat. Kalau memang dirasa kalau sekretariat, wah sekretariatnya jauh mas, nah nanti bisa berkonsultasi langsung ke toko yang ditempati anak-anak PKL. Dan nanti pihak toko itu nanti akan berkonsultasi ke sekretariat. Jadi dengan adanya PKL satu pintu ini, semua permasalahan yang ada tentang PKL itu semua berpusat di sekretariat. Itu namanya nanti, nah ini sehingga ini apa namanya istilahnya kita adakan PKL satu pintu. Itu yang kedua. Yang selanjutnya di sini di proposal itu diberi keterangan ada biaya administrasi untuk anak per anak itu 25.000 per bulan. Nah, sebenarnya biaya ini kita dari pengurus Koboe itu kita bebankan ke sekolah. Sebenarnya kita tidak mau membebani siswa, tetapi dari Bapak Ketua MKKS tadi khusus yang negeri itu biasanya dibebankan dari siswa. Itu monggo, ya monggo itu nanti terserah dari pihak sekolah masing-masing. Tetapi kalau bisa kita dari pihak Koboe itu kita tidak akan membebani siswa. Tuh. Nah, dari biaya 25.000 itu bisa saya jabarkan. Ya nanti yang 15.000 itu nanti untuk kas Koboe. Nah, itu penjabarannya. Yang 10.000 nanti untuk toko. Nah, untuk toko 10.000 ini, toko itu nanti kita kumpulkan uangnya, bukan semata-mata masuk ke kantong toko, tidak. Tetapi nanti toko untuk membeli bahan praktek anak-anak yang PKL. Kenapa kok 10.000 untuk toko mas? Nah seperti ini, ada kasus PKL itu merusak, istilahnya sewaktu diberi tugas merusak komponen laptop.
Contoh aja layar misalnya. Layar itu harganya ya ada yang murah, ada yang mahal. Nah pas yang dirusak itu ternyata harganya mahal. Kalau kita dari pihak toko mau bebankan siswa untuk istilahnya mengganti, kita masih punya rasa istilahnya mesake dalam bahasa Jawanya. Oke, jadi kenapa ini dikasih 25.000 ya tadi kita akan membeli bahan-bahan praktek untuk semua kegiatan anak-anak PKL. Baik itu nanti prakteknya di bidang komputer, laptop, printer, CCTV maupun jaringan. Tapi ini bertahap. Karena 10.000 itu kan kalau misalkan PKL-nya 10 orang kan baru terkumpul 100.000. 100.000 beli bahan praktek baru sedikit. Nah nanti akan insya Allah akan disuplai juga nanti dari donatur, contoh dari pengurus, dari kas. Misalkan ada toko yang kekurangan, Mas ini kok tokoku aku nggak mampu masih beli komplit. Ya nanti kita di pengurus nanti akan ada istilahnya kayak donatur, membantu. Tujuannya apa? Agar anak-anak itu nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Jadi kalau di sekolah itu sudah ada teorinya, sudah ada praktek, kita pertajam di tempat PKL itu. Jadi kalau orang itu di luar itu kerja itu nyata. Ya jadi Mas tolong diinstal ke laptop. Kalau di sekolah kan pasti kan istilahnya rusak nggak masalah kan gitu. Rusak nggak masalah karena sudah ada Pak Guru kan gitu. Tapi kalau di dunia industri, anak-anak itu nanti akan mempunyai keinginan kuat. Keinginannya apa? Ini laptop konsumen. Kan seperti itu. Jadi saya harus bisa. Nah, itu salah satu kemudahan nanti diadakannya PKL satu pintu. Selanjutnya, yang keempat, tujuannya adalah memberi kemudahan dalam mengatasi adanya permasalahan anak-anak. Anak-anak itu di tempat PKL itu yang baik banyak, yang jelek, maksudnya jelek itu bukan orangnya, gitu, tapi perbuatannya itu juga ada. Kita tidak mendiskreditkan siapapun karena kondisi orang itu berbeda-beda. Jadi dari sekolah Bapak Ibu Guru saya pamit ajang PKL. Dari sekolah baik-baik. Ternyata nanti pas di toko ada permasalahan. Permasalahan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan toko tapi dengan siswa sendiri. Tetapi karena siswa itu sedang PKL sehingga toko menjadi terlibat. Sehingga dengan adanya PKL satu pintu ini guru atau pendamping PKL lebih mempermudah dalam mengatasi anak-anak yang bermasalah. Saya yakin anak-anak panjenengan semuanya tidak mungkin 100% itu baik. Pasti ada salah satu anak itu yang bermasalah. Jujur karena saya juga mengalami. Dulu saya ngajar TKJ 4 tahun. Itu teman saya masih di sini satu. Itu Pak Nur Hidayat dari SMK BK Simo sama Bu Felina itu yang di belakang. Itu teman saya dulu ngajar. Susah cari PKL dulu. Saya itu cari PKL di Solo itu dari beberapa tempat. Itu sangat susah sekali untuk didilkan bahwa tempat itu untuk PKL untuk anak-anak. Kemudian kalau ada permasalahan, anak itu langsung dikeluarkan. Saya kasihan kalau seperti itu. Nah nanti di PKL satu pintu ini ada aturannya. Aturannya bagaimana kalau ada permasalahan? Anak itu misalkan bermasalah, guru tidak diperbolehkan langsung menarik siswa. Dan tempat PKL pun tidak boleh langsung mengeluarkan siswa jika ada permasalahan. Nah itu. Jadi nanti sekretariat atau pengurus komputer Boyolali akan istilahnya bermusyawarah. Kenapa ada permasalahan? Bagaimana cara menyelesaikan agar anak itu nanti tetap mendapatkan ilmu setelah keluar dari PKL. Kan kasihan kalau PKL 3 bulan baru setengah bulan dikeluarkan. Ini apa mboten Bu, Bapak Ibu? Ya, jadi biar tujuan kami di sini adalah
mencerdaskan anak bangsa. Setelah anak-anak keluar dari PKL mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jadi nanti bisa mandiri. Misalkan ini biasanya kalau mau ujian kejuruan itu kan menyiapkan laboratorium. Nah, pulang dari PKL anak-anak sudah pinter kabeh install, sudah pinter masang jaringan, sudah pinter sharing, sudah pinter menginstal aplikasi, menggunakan aplikasi. Bapak Ibu guru kira-kira ngoten seneng boten nggih? Senang karena dibantu banyak siswa. Jadi beban Bapak Ibu guru juga akan berkurang. Itu sedikit inti yang saya utarakan untuk tujuan kami datang ke sini memberikan pemberitahuan tentang PKL satu pintu. Tujuannya tadi ada beberapa, semoga nanti Bapak Ibu guru misalkan nanti ada yang belum paham, silahkan nanti bertanya, akan saya buka dan insya Allah akan saya jawab sebaik-baiknya. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sinten Pak Bapak Sidik selaku Ketua Koboi Kabupaten Boyolali yang telah menjelaskan beberapa hal tentang PKL 1 pintu untuk jurusan TKJ di Kabupaten Boyolali. Monggo nanti dari Bapak Ibu guru produktif TKJ mungkin bisa matur kepada Bapak Kepala Sekolah